Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Jadi, sahabat podcast yang dari seluruh Indonesia, ya, ini sebagai narasi pembuka kita untuk obrolan kita lebih lanjut. Ya, setelah ini kita kenalin dulu dong, ya. Nggak fair kalau kita nggak kenalin dulu kan. Oke. Silakan ke ketua dulu. Nama lengkapnya siapa gitu ya? Oke. Taunya Ketua Robi, ya. Karena ada panjangnya gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini mengundang saya atas nama Ketua Pemuda Pancasila. Benar. Saya bernama Abdul Qadir, sarjana hukum, cuman lebih akrab dipanggil Robi. Abdul Qadir, panggil Robi. Ya. Nyambung nggak tuh? Nah, di sini Dijelasin. mungkin dia momentum ini. Ini saya harap ini momentum yang pas. Artinya bukan nama Robi itu bukan nama keren loh. Artinya ini waktu saya dilahirkan itu kakek saya. Ya. Namanya orang tua kan kakek itu lebih didengar. Itu memberikan nama Abdul Qadir. Ibu saya sendiri itu tetap dengan nama Robi. Bahkan agak peminim lagi, Robi Sedayu namanya. Nah artinya menghargai tetap perintah dari kakek, ayahnya bapak saya, tetap Abdul Qadir. Namun sampai kelas 3 SMP, ibu saya tetap manggil Robi. Nah, yang tak enak dia apa saya? Itu di mana rumah Riko? Setiap aku datang situ tak ada nama anak ibu Kadir. Artinya bukan nama sok keren setelah kita di lapangan ini, bukan tidak. Nah, inilah sejarahnya. Ini perlu saya klarifikasi. Jadi biar jelas dia. Jangan anak namanya Jono, ya kan? Terus dipanggil John aja. Jadi bukan nama keren. Artinya ada sejarah, ada latar belakang. Ada historinya lah ya. Nah, tapi banyak juga sisi positif negatif nama Robi dan nama. Maka sekarang teman-teman organisasi sekarang kalau bikin baliho tetap cantik, atau bahkan dari pihak Forkominda pun tetap dibikin Abdul Qadir garis tanda kurung Robi. Saya lahir di Bengkalis ya. 46 tahun yang lalu. 46 tahun yang lalu. Di tahun 77. Punya istri 1, anak 3, 2 cowok, 1 cewek. Nah, saya masuk organisasi Pemuda Pancasila ini lebih kurang itu tahun 96. 96 ya, luar biasa sekali ya. 96. Terus pernah menjabat ketua ranting 2 periode, terus 3 ketua PAC 2 periode, dan alhamdulillah. Terkait Kang Mbak yang bilang tadi itu dampil kode ini bukan karena hebatnya saya, tapi saya didampingi oleh teman-teman dan saudara-saudara saya yang luar biasa juga hebat. Artinya nggak bisa kerja sendiri juga kan? Kerja sendiri. Artinya kami punya konsep dasar di organisasi ini. Jangan tunjuk hebatkan diri kalian di teman-teman kalian, tapi jadikan organisasi ini menjadi hebat sehingga kita di bawah naungan suatu rumah yang hebat. Artinya semua yang merasakan dari Pemuda Pancasila dengan kita bersama-sama bikin organisasi yang hebat dan luar biasa, secara otomatis side efeknya kepada seluruh kader Pemuda Pancasila. Nah, ini organisasi Pemuda Pancasila ini tambah yang bilang tadi 4 periode. Nah, banyak gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan yang kita terobos. Nah, salah satu kita sampaikan di sini. Mungkin satu-satunya untuk di tingkat Pemuda Pancasila kami melahirkan suatu lembaga yang bernama Serikat Pekerja Pemuda Pancasila. Itu adalah produknya Pemuda Pancasila ya. Walaupun itu hanya setingkat lokal. Tapi mungkin nanti ini jadi kami rekomendasikan ke tengah-tengah organisasi bisa dijadikan semacam produk secara nasional, itu insya Allah. Tapi yang jelas ada kebanggaan kami, perjuangan teman-teman yang tergabung di Serikat Pekerja Pancasila yang tadi baru lebih kurang 3 tahun, alhamdulillah sudah menjadi masuk ke dalam Dewan Pengupahan. Artinya kami juga ikut andil dalam, dan kami juga peduli loh terhadap pekerja
kerja. Dan alhamdulillah Serikat Pemuda ini tetap bersilaturahim dengan semua serikat. Inilah lain kali Kang Bayi bisa tuh panggil saudara saya Bung Untung Daeng tuh, dia ketua Serikat Pemuda Gondrong tuh ya? Ya, sama Gondrong. Mungkin dia lihat nih. Kita tahu main Bayu juga. Iya. Artinya proses organisasi ini perjalanan panjang yang mungkin hanya kader-kader yang militansi atau dalam masuk kategori kader sejati yang akan merasakan nikmatnya berorganisasi, seninya berorganisasi, dan indahnya berorganisasi itu. Jadi saya juga tidak berharap teman-teman yang ada kader-kader Pemuda Pancasila ini mereka harus langsung terjun habis, tapi mereka akan rasakan. Kalau mereka akan nyaman, mereka akan masuk lebih dalam organisasi, karena udah tidak malu lagi. Di era sekarang ini kita pakai baju Pemuda Pancasila. Nah, kalau dulu kan kesan atau preman. Sekarang memang udah biasa aja, masyarakat kan nilainya udah positif. Oke lah, kagak ada yang dislike tadi, tapi ya lebih banyak yang udah positif misalnya. Tapi di Kota Dumai ya. Dan kami pun memang menerima itu. Kami tidak bisa paksakan harus merubah ini, itu harus masyarakat bilang Pemuda Pancasila ini. Tidak. Cukup aja kami buktikan, dan ada kelompok-kelompok itu bagian masyarakat walaupun kecil dan nilai positif terhadap kami, itu udah luar biasa. Aku disyukur betul kepada Allah Ta'ala. Intinya segala sesuatu itu hanya bisa dibantah bukan dengan mulut, tapi dengan perbuatan-perbuatan dengan yang udah kita lakukan nih ya. Salah satunya dengan Serikat Pekerja Pemuda Pancasila tadi. Udah jelas ini membela untuk kepentingan pekerja, terutama tentunya pekerja lokal, gitu kan. Ada tambahan Bang? Sebenarnya nggak perlu ditambah, ditanya dulu baru ditambah. Iya ya, kita masih perkenalan ya, nggak adil ya. Dia belum kenalan gitu. Belum ya, iya makanya kita dikenalkan dulu ya. Mana tahu ada mau perkenalan Bang Robi ada belum sempurna ditambahkan. Kadang-kadang saya lebih mengenal ketua ini daripada dia mengenal dirinya sendiri. Lebih gitu. Enggak. Ini untuk tambahan cerita organisasi. Iya. Beliau ini, yang saya nggak abang ini tadi, karena udah pernah sama-sama menjabat sebagai ketua ranting. Pada saya ketua ranting di Mas Kampung, beliau ketua ranting Sukajadi ya. Sukajadi. Nah, artinya kalau orang tahu itu dari ketua ranting kami ada komunikasi, silaturahim itu udah baik ya. Jadi bukan memang. Nah, ini artinya apa? Kami pengen tunjukkan bahwa jabatan pimpinan organisasi itu bukan hanya setingkat level tingkat kota. Artinya proses organisasi itu sebetulnya sama aja di tempat manapun. Artinya tiba-tiba, kecuali kita misalnya di perusahaan itu owner, tapi kalau kita karyawan, kalau kita betul-betul serius, kita melewati proses yang menuju kedewasaan dan kematangan kita dalam melakukan itu di tempat manapun, insya Allah kita akan mencapai suatu yang akan kita rasakan sendiri, baik buruk itu tadi. Nah, itu saya sedikit nyampaikan bahwa beliau ini sama-sama ketua ranting. Awalnya dulu ya, sekarang ya udah beda ya. Dia mendampingi juga di wakil ketua kok kan. Oke, silakan Pak Julius. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa Radio PUF Siantoro Indonesia. Iya. Karena saya melihat bahwa ratingnya makin lama makin meningkat. Allah. Mudah-mudahan yang khususnya kader Pemuda Pancasila jangan sampai lupa untuk like and share. Terima kasih. Karena keberhasilan Pemuda Pancasila ini terkait dengan orang-orang kaya. Iya. Jadi saya terlahir di Riau, tepatnya di Kuansing. Mantan Semini ya. 54 tahun yang lalu. 54 tahun yang lalu. Tahun berapa tuh ketua? Tahun 9. Masih ngitung ya? Oke. Apa yang muda? Karena jadi saya hari ini memiliki 3 orang anak laki-laki. Sama ya? 3 orang anak laki-laki, 1 orang istri. Dan saya tinggal masih di tempat apa namanya? Jalan Sudirman ya. Saya mulai berorganisasi sesungguhnya terbalik dengan proses yang saya lakukan. Terbaliknya gimana? Terbaliknya saya tidak senang dengan Pancasila.
Awalnya. Oke. Waktu itu mungkin tidak sama lah dengan situasi hari ini. Saya sangat tidak menyenangi warna atributnya. Berbicara tentang perjalanan, saya sangat tidak senang. Alasannya? Alasannya tentang oknum tadi ya. Jadi waktu itu oknum ini datang ke rumah saya dengan gaya yang waktu itu saya SMP. Pas jadi di mana? Di Dumai atau di Dumai? Saya cuma numpang lahir di Teluk Kuantan dan keluarga saya masih ada di Teluk Kuantan. Kami pindah ke Dumai tahun 71. Sampai lari, saya mulai TK di Dumai, SD, SMP, SMA di Dumai. Istri saya orang Dumai, anak saya lahir. Artinya proses saya masuk di pemuda Pancasila latar belakang itu adalah ketika kita tidak menyenangi sesuatu yang belum kita ketahui sesungguhnya di dalamnya, maka tunda dulu kebenciannya. Kenal kata saya kan? Ini berdasarkan pengalaman. Waktu itu saya paling anti. Masih ingat nggak oknumnya siapa dia datang dulu? Oknumnya masih ingat. Masih hidup terus saya. Iya. Jadi yang datang jangan disebut, jangan. Saya bukan tanya. Oknum yang datang. Iya. Terus? Jadi datanglah teman saya dulu waktu itu, dia ketua ranting juga. Waktu itu dia juga ketua ranting. Agus Salim Pane yang mantan ketua PAC Dumai Timur. Dan mendampingi saudara Galuh. Waktu itu saya bekerja di sebuah studio juga. Jadi dia datang, saya ngomong agak ketus. Itu kan kalian berpakaian ini aku nggak suka. Kira-kira begitu. Karena dia teman dan seperti saudara saya sendiri, dia kenal waktu SMA juga. Dia bilang, apain kan apa-apa. Saya memang antipati terhadap organisasi. Awalnya. Mungkin Tuhan menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang saya ucapkan itu tidak benar adanya. 10 hari lebih kurang saya diminta untuk menjadi ketua di Ranting Sukajadi. Hidayah berarti ya? Ketua sambil minum ketua. Hanya dalam tempo lebih kurang 2 minggu saya jadi ketua. Itulah awal saya sadar saking sayangnya dengan organisasi ini. 2,5 tahun umur anak saya laki-laki, saya ingin memperkenalkan dia sesungguhnya orang-orang yang terlihat kejam dan ganas itu atau seram itu, sesungguhnya dia berhati lembut. Jangan dilihat dari casingnya dong. Dan saya sudah membuatkan atribut pemuda Pancasila umur anak saya 2,5 tahun. Saking parahnya yang saya lakukan itu, sampai gurunya bertanya, Ananda, nama anak saya tahu cerita ini, orang saya kerja apa? Pemuda Pancasila kan? Saya udah cerita gitu. Jadi ini jadi beban saya jadinya. Apakah anak-anak ini akan dipengaruhi oleh stigma yang terjadi di masyarakat yang buruk tadi ya? Yang buruk tadi. Ternyata tidak. Justru anak saya hari ini lebih enjoy dalam bergaul. Ternyata pemikir-pemikir besar itu akan dipengaruhi juga oleh lingkungan. Anak saya sampai hari ini mungkin mudah-mudahan sama lah. Bisa menyesuaikan. Nah, itu salah satu proses perjalanan. Hari ini saya jadi ketua ranting, pernah menjadi sekretaris PAC dan pengurus PAC, bahkan saya pernah jadi sekretaris Koti waktu itu, komandan tim Mahadudanya. Hari ini saya jadi wakil ketua bidang kesejahteraan sosial, khususnya di anggota polisi. Tentu berbicara kesejahteraan tentu berawal dari kesejahteraan itu. Kesejahteraan ini rumit ini. Ketika saya jangan orang dulu anggota kesejahteraan ya. Ketika saya ingin mensejahterakan orang lain, tentu saya harus mencari pemimpin yang bisa mensejahterakannya. Karena kemampuan kita tidak cukup kuat untuk memimpin sendiri untuk mensejahterakan orang banyak. Itu salah satunya kenapa saya siap mendampingi Adinda Ketua Abdul Qadir Jailani ya. Saya berkeyakinan beliau mampu untuk untuk menciptakan peluang-peluang untuk mencapai kesejahteraan itu.
Jadi karir kami di Indonesia itu juga sebenarnya terlalu berat untuk melawan opini masyarakat yang sesungguhnya masyarakat belum tentu siapa kami ini sebenarnya. Itu dia sebenarnya dari harapan yang terbesar itu. Sebelum Anda kenal, ketua makin kecil, ketua makin gitu loh. Sebelum diketahui sesuatu itu jangan di just. Ya, benar ya. Intinya tidak kenal maka tidak sayang. Harus kenali dulu ya, masuk dulu ke dalam, cobain dulu ya. Itu makanya. Jadi tadi kita perkenalan singkat ya, singkat tapi panjang juga ternyata ya. Dari Ketua Abdul Qadir dalam kurung Robi ya. Ini Julius saja. Ya, Julius saja. Julius saja. Kalau itu pokoknya Medi. Medi ini adalah penengah ya. Apa dia itu? Mediator. Oke. Ada aja jawabannya. Oke. Jadi itulah tadi ya. Ternyata ini bukan nama yang dipopulerkan bukan ya. Ini memang pemberian dari kakek dan juga ibu ya ternyata ya. Ternyata itu biasa dipakai sampai hari ini. Itu tadi. Jadi seperti saya juga ya. Nah, aku Baim. Ya. Itu namanya Bambang. Nyambung nggak tuh? Iya. Ada sambungannya. Bambang Imut. Iya. Muntah nggak? Itu wajar kok, selebriti biasa. Tapi gampang beda kan? Kalau dipanggil Robi, ini bukan kawan sekolah. Kadir bukan sekolah. Gitu ini ya. kawan main nih Robi. Kawan main gitu ya. Oke, itu tadi perkenalan yang sudah kita sampaikan juga nih. Mengenal sosok lebih dekat nih berarti kan? Sosok lebih dekat adalah Ketua MPC, Ketua Pemuda Pancasila Kota Dumai ya. Sudah 4 periode. Ini berapa periode nih yang mendampingi Ketua Robi? Baru periode ini sebelumnya? Mendampingi ini sebenarnya bukan hanya mendampingi sebagai pengurus. Di pengurus ya. Tapi secara spiritual udah ya. Di saat dia menjadi ketua ranting, saya juga menjadi ketua ranting. Di saat itu saya mendampingi. Ya. Itu dia. Intinya Berorganisasi ini suatu hal yang menyenangkan ya. Saya juga basicnya dulu pernah juga di kepramukaan ya. Pernah jadi ketua 2 periode juga dan kemudian Ketua Robi mungkin tanpa menyadari, saya pernah dilantik 2 kali oleh beliau. Oh gitu ya? Ya, saya bongkar nih, ya dia tahu ya. Ya, saya pernah dilantik. Jadi kalau bilang kader, ya saya masih kader PP, mungkin kurang aktif saat ini ya. Saya dulu pernah dilantik menjadi pengurus apa namanya ketua yang pelajar dan mahasiswa itu? Sama Papta ya, sama PP ya. Pelajar dan mahasiswa. Pernah saya dilantik pada waktu itu di Hotel Comfort. Yang kedua saya pernah dilantik oleh beliau di lapangan Gelanggang menjadi pengurus DPC Muda Pancasila untuk Dumai Barat. Ya. PAC Dumai Barat ya. Jadi pada waktu itu tanpa ketua sadari ya. Jadi pernah pada waktu itu ya saya pergi Pemuda Pancasila. Terima kasih lah sudah menyadarkan. Banyak loh, karena banyak ya. Bukan ada niat sombong dah. Lagi pula bukan apa, memang ya itu tadi karena faktornya bukan nyalain ketua, saya sendiri nih karena memang tidak berperan aktif. Ya akhirnya gimana mau dikenal itu kan. Ya. Oke, berikutnya nih ya. Berikut tadi sudah perkenalan, kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Banyak yang mau PP ini. Ya. Oke, ini terkait dengan ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke 64 tahun. Ada kegiatan yang kedua yang mau diselenggarain atau apa nih? Insya Allah kita fokus dulu 2 kegiatan rencananya donor darah. Habis itu tablik akbar. Siapa yang menghadirkan siapa ini? Ini tablik akbar nih panitianya kan ini. Maju lagi Pak. Sebetulnya ini apa nih? Ini nanti untuk panitia. Jadi saya sampaikan kemarin saya tugaskan saudara saya untuk Daeng dan Rahman di dan yang lain. Jadi di organisasi ini kadang-kadang kalau saya disitulah mungkin karena udah terlalu terlalu hubungan silaturahim itu antara sesama pengurus loh. Boleh dikatakan ada hubungan persaudaraan adik kakak. Jadi tidak terlampau secara protokoler regulasi organisasi yang diterapkan tetap. Namun ya asiknya tadi. Udah saya mengerti lah, udah sekian lama bergaul ya. Bukan berarti ngambil alih atau apa, dia sudah dipercayakan gitu kan. Itu. Alhamdulillah teman-teman yang dikasih tugas itu, insya Allah selama ini berjalan dengan baik. Ya. Program mungkin kalau tablik akbar, insya Allah kalau misalnya tidak lari dari rencana, mungkin
kita undang Dasa Latih. Semakin ya. Kita juga gagas kerjasama kegiatan KB Abad itu mungkin bersama-sama pemerintah Kota Dumai. Kolaborasi lah ya. Kalau sudah ngomongin kolaborasi ini berarti memang selama ini pemuda Pancasila berada di barisan pendukung juga nih. Nanti ceritanya tuh. Ya, Oke. Ini terkait juga pemuda Pancasila Kota Dumai diberi kepercayaan sebagai pelaksana pelaksanaan peringatan Sumpah Pemuda. Iya. Artinya pelaksanaan Sumpah Pemuda yang dilakukan pemerintah Kota Dumai itu mungkin dilaksanakan oleh pemuda Pancasila, mungkin dari komandan upacara apa semua. Baca ini yang komandan subteks Sumpah Pemudanya. Mungkin sehabis itu mungkin donor darahnya di tempat langsung setelah upacara. Terus nanti mereka juga alhamdulillah juga mengajak kalau saya gandeng. Karena kebetulan juga jadwal pemerintah juga mengundang Dasa Latih. Kan sebetulnya sangat bersyukur juga kan, artinya luar biasa. Maksudnya entah bukan faktor kebetulan, tapi jelas konsep dan tujuan yang sama, kita bikin kegiatan-kegiatan yang positif. Bisa bersama, dan memang mungkin tujuan kita mengadakan itu tadi yang sama-sama. Nah, jadilah kolaborasi yang memang tidak diniatkan di awalnya kan. Ini pergi sendiri terus pemerintah sendiri dalam Pak Wali Kota, ya udah bareng aja kan habis rencananya, soalnya kan bikin kan acara donor darahnya kebiasaan kami kan di kantor. Ya udah biar seru, hadirin aja APP semuanya pada saat upacara Sumpah Muda itu, habis upacara ya udah kita langsung donor. Lebih terkoordinir dari tempat banyak, hadir orang banyak juga, OKP juga banyak hadir kan. Jadi itulah mungkin kegiatan yang dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan terlaksana dengan baik juga ya. Tentunya OKP yang di Dumai juga harus mendukung nih, karena momennya adalah Sumpah Pemuda nih. Udah banyak nih organisasi pemuda juga. Jadi kita membangun Kota Dumai ini jangan ada benturan-benturan lagi ya. Harus saling bersinergi, saling kerjasama. Toh terkait masalah politik itu beda lah, itu di sampingkan ya. Kita pengennya semua sama memberikan tangan untuk memberikan kontribusi positif buat Kota Dumai. Ya. Oke, terus kita ngomongin tadi ya, masih ya bahwasannya di masyarakat ini berkembang ada tentang suka dan tidak suka, dan itu tidak kita bisa paksakan mereka untuk suka pada kita ya. Seperti ketua bilang tadi bahwasannya ada upaya-upaya yang tentunya lebih kepada perbuatan daripada harus diomongkan terus menerus ya, nggak perlu ya. Intinya dengan hadirnya Serikat Pekerja Pemuda Pancasila, terus hal-hal seperti donor darah tadi ya, juga membantu orang loh donor darah kan. Di PM itu sering banget kekurangan darah susah ya. Jadi hal itu memberikan manfaat yang baik ya, dengan niat yang baik, mudah-mudahan bisa terlaksana juga dengan baik, sukses gitu ya. Terus kita gini, tindakan organisasi sendiri jika ada oknum di lapangan ternyata menyalahkan wewenang tadi ya, memakai baju Pemuda Pancasila buat ya hal yang nggak baik lah ya di masyarakat. Ketegasan dari ketua Robi sendiri gimana jika ada temuan? Jadi sebetulnya udah dan masih tetap ada, tapi secara organisasi kita akan perintahkan siapa di situ wilayah terdekat, misalnya PAC dulu. Kadang-kadang benarkah itu memang nyatanya anggota Pemuda Pancasila atau hanya baju saja? Baju saja. Ada yang banyak yang juga. Banyak. Banyak KTA nggak punya. Terus ini apalagi sistem KTA Pemuda Pancasila udah sistem barcode. Artinya memang kita tidak bisa mencegah atau mengawasi secara 24 jam. Ya, secara global juga. Tapi mungkin masyarakat atau bagian pemilik toko atau pengusaha, terus tempat-tempat apapun, mereka paham. Artinya dengan banyaknya kegiatan-kegiatan organisasi Pemuda Pancasila yang tidak melaksanakannya, katakan macam melakukan ini dan itu atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, saya rasa masyarakat mungkin bisa menilai. Artinya udah dari persentase kelakuan atau anak-anak oknum Pemuda Pancasila tadi mungkin tidak terlalu menonjol lah terbawa, dan saya pastikan itu tidak terlampau menonjol atau tidak terlalu banyak persentasenya ya, timbang yang positif ya. Namun kalau memang kedapatan itu kan ada tahapan penyelidikan. Ini bukan sosok gaya, artinya organisasi juga punya aturan organisasi. Dia ada anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya kan. Peringatan, terus kita lakukan pendekatan persuasif. Karena ini tadi Pemuda Pancasila hanya dengan berani merekrut semua kalangan. Artinya siap dengan risiko. Seperti kata Ketua Umum MPN Bung Yoko sendiri, Ketua Umum kami,
kami bagaimana melakukan proses dari sosok haram jadah itu sampai ke sajadah. Iya. Siapapun bisa sebenarnya. Nggak ada batasan ini nggak bisa, nggak ada itu tuh ya. Artinya di Pemuda Pancasila ini sendiri kita tidak pandang suku, agama, ras, tingkat sosial bahkan profesi. Artinya kalian mau gabung Sulawesi ikut aturan main. Nah, di sini akan berproses sendiri. Kalau Anda tak nyaman, Anda akan dengan sendirinya entah meninggalkan atau ditinggalkan. Memang kan nyadari Pemuda Pancasila suatu organisasi yang punya ciri khas tersendiri. Artinya mungkin banyak kader Pemuda Pancasila itu lebih suka dia ditampar ketuanya ketimbang dia disekor atau tak boleh lagi ribut. Ini kan sebetulnya fenomena. Nah, bagaimana sosok yang selama ini aktif Pemuda Pancasila melakukan kesalahan fatal terus disekor, katakan sampai ada apa pemberhentian dari kepengurusan, karena proses kalau pemberhentian dari anggota itu yang berhak cuma tingkat Majelis Pimpinan Nasional, MPR. Kalau misalnya yang sebatas menonaktifkan tidak terlibat lagi kepengurusan tanpa batas pada aturannya. Tapi saya yakin dan percaya karena banyak pihak yang mensupport dalam proses berjalannya organisasi, dari pembinaan, dari masukan kritikan banyak pihak, apalagi dengan kerjasama yang baik dengan banyak pihak, apalagi aparat hukum di sini kami menilai mereka lebih ke tahap pembinaan ketimbang penindakan. Ya. Nah ini kan berkat kerjasama dan silaturahmi yang terjalin baik selama ini. Nah kalau memang betul-betul udah fatal kegiatan seorang pemuda Pancasila ini menjalankan tugas, apalagi organisasi ini dua hal yang memang betul tidak dibela organisasi. Pertama asusila, kedua narkoba. Ya, nggak ada ampun ya. Organisasi pun malah organisasi ngantar kalau perlu ya. Bahkan proses sekarang ini udah mulai jalan proses pemilihan ketua Pemuda Pancasila tingkat NCC itu harus tes urin. Nggak sembarangan. Artinya kami udah berupaya sebaik mungkin supaya organisasi ini bergeser ke arah yang lebih baik. Pasti, kalau seperti itu arahnya tentu ada upaya. Itu bagian dari upaya tadi ya. Nah, tapi ini juga butuh support banyak pihak, termasuk masyarakat. Kami senantiasa berdoa, ya Allah, bukakan pintu hati masyarakat, pintu hati masyarakat untuk memberi semacam support dan doa lah, supaya anak PP ini lebih baik lagi, yang jahat jadi baik, yang baik lebih baik lagi. Itu aja. Intinya tadi semua proses, tapi dalam proses tadi tentu kalau tidak ada upaya itu tidak akan berjalan juga. Upaya sudah ada, ya. Terus yang saya tahu nih di masyarakat, intinya memang bukan saya di depan ketua nih, ya, tapi saya juga merasakan nih, saya di bagian dari masyarakat juga kan, bagian dari masyarakat tentunya ada perubahan nih. Ya saya dulu ngerasain, ya saya juga pernah sebelum saya bilang saya pernah di PAC juga pernah gabung di ranting di Jalan Sudirjo itu, dulu kerjaan kami tahu lah dulu kan. Ada perintah nih dari apa? Suruh buat pelang, ya pelang mana kami ambil? Ya dulu kayak gitu ya, kayak gitu contoh dulu. Tapi setelah itu ada pergeseran, ternyata di bawah pembinaan Ketua Robi nih, yang hal saya itu sudah jarang saya temui. Ya, saya pribadi nih yang nilai. Ya, saya tidak mengajak orang juga harus seperti saya, tidak. Tapi kan saya juga melihat ya, pergeseran tadi, arahnya pelan-pelan menjadi arah lebih baik nih. Ya, oke, jadi gini, ada sebuah kutipan juga yang saya ambil dari Ketua Yapto, bahwasanya sampai saat ini Pemuda Pancasila menjadi OKP besar yang tentunya suka dan tidak suka tadi ya, like dan dislike. Organisasi yang tidak disukai tapi dibutuhkan. Nah ini dia ya. Jadi ada timbal baliknya kan. Oke, boleh saya tidak suka, tapi ternyata mereka dibutuhkan sampai detik ini, sampai hari ini. Ya terkait tadi itu masalah ideologi Pancasila tadi. Karena itu tugas utamanya dari dibentuknya awal Nasution itu memang itulah tugas Pancasila. Bagaimana menjaga ideologi Pancasila tetap jadi ideologi bangsa Indonesia. Ya seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Apa saja nih yang teman-teman, abang-abang saya lakukan di Pemuda Pancasila dalam rangka mendukung pemerintahan saat ini? Saya lah. Oke. Saya mengutip dari. Ini bukan karena orang terdekat ya, bukan ya? Bukan, saya lebih banyak dekat dengan orang yang baik. Iya. Orang yang tidak baik saya tidak mau dekat. Iya. Jadi bagaimana tadi
upaya dan dan ini kan pemuda Pancasila itu di Kota Dumai ini. Bagaimanapun ada di keberadaan kita harus mendukung program pemerintah saat ini, gitu kan? Dan sudah dilakukan pemuda Pancasila. Jadi sebenarnya mendukung kegiatan pemerintah itu bukan hanya pemuda Pancasila. Ya. Kewajiban seluruh masyarakat. Karena masyarakat lah yang menentukan pilihan siapakah pemimpinnya di kota ini. Saya kerucutkan saja ke PP-nya dulu, ya. Karena PP juga punya suara di situ kan. Jadi kadang-kadang kita nggak sabar kalau mendengarkan penjelasan ini. Nggak malu panjang, nanti panjang gitu kan? Ya. Jadi bagus kepainya saja kan? Jadi begini, jadi pemuda Pancasila itu juga dia selektif. Ya. Kalau ketika pemimpin itu layak dengan programnya, kami mendukung secara penuh. Apalagi bisa sinergi pula ya dengan program kita kan. Dan perlu diketahui bahwa kepala daerah itu bagian dari majelis pimpinan majelis pertimbangan organisasi. Secara otomatis ya? Secara otomatis. Jadi apapun alasannya, bukan karena beliau adalah wali kota, tapi karena dia adalah sebagai sosok pemimpin yang memang harus didukung. Ya. Nah, berbicara apa yang sudah dilakukan oleh pemuda Pancasila terhadap kepemimpinan seorang Haji Faisal. Seorang Haji Faisal hari ini tentu bukan ujuk-ujuk kedekatan ini terbangun, bukan. Ini berproses. Saya kenal sama beliau bukan karena hari ini beliau jadi wali kota. Udahlah beberapa lama kali sudah. Artinya hubungan kami dengan beliau itu bukan berbicara tentang kepala daerah, bukan berbicara perasaan, bukan berbicara tentang bagaimana mendekati seorang kepala daerah dan bagaimana pemuda Pancasila bekerja sama, bukan itu. Tapi ini sudah terbentuk seperti kami mendukung, kami sama-sama ketua ranting. Tapi kami sudah mendukung, saling mendukung dari proses tahun 90-an, kira-kira begitu. Nah, hari ini juga terwujud, kami wujudkan juga bahwa kami dengan kepala daerah, khususnya hari ini Haji Faisal, yang sesungguhnya beliau berpasangan dengan almarhum Wa Amris, itu adalah orang tua kami. Jadi kedekatan itu bukan kedekatan ujuk-ujuk, tiba-tiba. Berdasarkan konsep yang sama, pemikiran yang sama, bagaimana bisa membangun kota Dumai itu, kami akan dukung. Itu dia. Jadi alurnya masih sesuai dengan yang kita inginkan tadi ya, sama-sama berniat baik. Terus memang yang dilakukan juga tidak melenceng juga kan. Oke, kedua ada bicara ini tambahin tadi bentuk dukungan. Dukungan apa saja udah dilakukan pemuda organisasi, berarti bukan ngomong personal berarti ya. Ini dukungan kalau konotasinya nggak beda. Ini dukungan program pemerintah. Program pemerintah. Dalam hal ini kita selaku masyarakat dan mengatasnamakan sebuah kelompok organisasi. Di sini kan ada feedback antara pemerintah juga dalam hal ini. Wali Kota Dumai beserta perangkat jajarannya pemerintah Kota Dumai juga banyak mendukung setiap kegiatan organisasi pemuda Pancasila. Bahkan akhir-akhir kemarin yang digagas oleh PAC Dumai Timur, salah satu pemuda sudah tingkat kecamatan, itu mereka ada semacam seminar. Nah, itu didukung sama pemerintah melalui dinas pemuda dan wisata. Terus banyak kegiatan-kegiatannya. Terus apalagi sebetulnya kalau bicara dukung bukan di zaman Faisal saja. Artinya dulu, dari zaman dulu pun pemuda Pancasila tetap mendukung setiap program pemerintah. Dan alhamdulillah artinya ada timbal balik. Artinya juga setiap kegiatan atau apa-apapun yang dilakukan pemuda Pancasila, kami juga dapat support. Nah, support dari pemerintah Kota Dumai, dari perusahaan enggak. Jadi kalau bicara perusahaan itu kan konotasinya jelas masuk. Enggak. Jadi siapa tahu memang bukan faktor itu, memang mereka support aja nggak ada. Jadi gini, kalau cerita support perusahaan, ini sebetulnya ada jalinan komunikasi kerjasama dari aspek-aspek organisasi macam tadi, seperti Serikat Pekerja tadi. Itu udah berdiri di beberapa unit di Wilmar, ada sekian ratus karyawan Wilmar bergabung setiap Pancasila atau di persatuan yang lain. Terus juga pemuda Pancasila ada banyak pengusaha pemuda Pancasila yang menaungi beberapa perusahaan
badan usaha dan jasa dan sebagainya itu juga melakukan kerjasama perusahaan. Nah kami di sini di Pancasila terkait masalah kesempatan atau perusahaan yang Kang bilang tadi, kami hanya melakukan sesuatu yang membuat bahwa pemuda Pancasila yang secara regulasinya pun mengikuti aturan main dan persyaratannya, kami akan tunjukkan bahwa kami pantas dijadikan mitra. Karena zaman sekarang ini kita tidak bisa juga untuk mengotot orang PDP ini apa sih? Nah ini kami alhamdulillah petinggi-petinggi muda Pancasila di tingkat nasional sana udah melakukan suatu terobosan membuat badan dan lembaga yang banyak. Yang macam kalau badan pengusaha sila ini ya mungkin semacam seperti Kadin yang menaungi beberapa perusahaan-perusahaan yang berfakta integritas, mereka bergabung di bawah naungan pemuda Pancasila dalam hal badan pengusaha, Serikat Pancasila, terus banyak badan lembaga organisasi yang dilahirkan dari organisasi muda Pancasila ini. Nah terkait kembali lagi terkait dukungan tadi. Kami terkait kegiatan-kegiatan pemerintah banyak buktinya, contoh ada program yang digagas oleh pemerintah bekerjasama dengan perusahaan. Satu contoh penanaman mangrove ya. Pak teman-teman muda Pancasila hadir. Biasanya pemuda Pancasila itu hadir ya, bagian juga dari support kan. Ya, ini kami saya semalam dapat telegram atau instruksi dari langsung ditembuskan dari Ketua Umum Yapto, itu harus melaksanakan bersih-bersih sungai, pantai, atau danau apanya. Jadi momen-momen yang sangat sederhana, tidak perlu harus selalu wah ini dan itu. Terakhir, inilah yang harus kami lakukan. Dengan melakukan ini dan melakukan itu kan di tengah-tengah masyarakat, secara otomatis kan udah ada andil. Pemuda punya peran di situ. Nah, hal yang punya faktor yang dasarnya kita memang mendukung program pemerintah tadi ya. Oke, kita persingkat lagi. Ini terkait tahun politik nih ya. Ini rame loh ya. Saat ini kita ngomongin organisasi nih. Tiba-tiba menjelang tahun politik nih, ormas makin banyak muncul mengatasnamakan suku ini. Ini kepentingannya apa nih? Atau karena memang ada kaitan dengan tahun politik atau gimana nih? Yang pasti kita tidak menyalahkan juga, mereka boleh saja di zaman seperti boleh saja. Tapi anehnya kok dekat-dekat tahun politik nih, ya? Baca di Dumai oke lah, ada IKJS ya, IKJS itu memang udah lama. Tapi ada muncul lagi, yang ini lagi, ya dengan suku yang sama, padahal suku itu juga ya. Terus nanti yang seperti sukunya karena Minang gitu ya, banyak juga nih ya, ini dan itu. Gimana nih sikap dari seorang Julius Medi hal terkait hal ini? Pertama, menyampaikan pendapat, berkumpul dan bersikap itu adalah hak warga negaranya. Hak memang kan? Tapi kok ujuk-ujuk ya? Mungkin saja kita berpikir positif saja. Apakah itu kebetulan? Bisa jadi ya. Atau disengaja juga bisa jadi. Tapi itu kita serahkan saja kepada niat dan masing-masing kelompok itu. Dan kita tidak dalam waktu untuk mencerna kok bermunculan, berjamurnya itu nggak urusan kita. Bahkan kami juga mendukung ketika salah satu organisasi yang bermunculan baru pada kita bisa jadi bahwa organisasi itu juga seperti kita yang dianggap bahwa organisasi itu jadi musibah. Ternyata pemuda Pancasila hari ini jadi berkah buat sebenarnya. Nah mungkin saja yang organisasi yang bermunculan hari ini juga berniat yang sama dengan kita. Nah artinya mungkin saja kemarin dia tidak memperlihatkan itu kawan-kawan di organisasi itu. Tapi itu hak mereka juga. Hak mereka lagi ini baik ya. Karena bagaimanapun kita kembali lagi ke fungsi dari pemuda Pancasila tadi dalam pertanyaan ideologi Pancasila. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak ingin ada mengkotak-kotakan nih. Tapi kalau selagi kepentingan itu baik nggak masalah. Tapi jangan sampai ini jadi hal yang mengkotak-kotakan. Saya suku ini akhirnya nanti jadi susah kan kalau seperti ini kan. Pemuda Pancasila anti berbicara tentang perbedaan pendapat. Rasis juga kan? Iya rasis juga. Rasis juga apa yang? Beliau ini orang Melayu. Saya istri saya Amerika. Orang Padang. Tapi menantu saya Cina loh. Oh iya saya tahu. Ipar saya juga Bugis. Jadi biasa ya, Taman Mini Indonesia Indah ya. Iya. Jadi artinya berbicara tentang pandangan itu.
tidak ada persoalan. Oke. Kami pemilih tidak Aman ya? memikirkan itu. Oke, itu jawaban dari Bang Julius. Ini pertanyaan yang berbeda nih. Tahun politik ini, pandangan gimana saya bilang? Pandangan pribadi dulu lah, pandangan pribadi aja nih. Pemilu 2004, situasi ini seperti apa nih gambaran dari sosok dari Ketua Robi nih? Terkait pemilu 2004, situasi seperti apa dalam gambaran ini? Ini pemilu Ini luas ini bos. sampai 2024 berada Pilpres. Pilpres, pilkada. DPRD, DPD, DPD, DPR RI, DPD tingkat 1, tingkat 2. Terakhir mungkin banyak juga pilkada. Ada banyak berarti ya. Ini kan baik minta secara umum. Yang pemilu 2024 ya dulu. 2024 itu ada pilkada dan pileg. Ya, di situ ada pilkada, bukan pilkada. Pilpres. Pemilihan legislasi dan juga pemilihan presiden ya. Yang itu dulu. Ini kalau terkait masalah pandangan terkait 2024 ini, ya kalau sebetulnya hampir bagian masyarakat atau tokoh masyarakat kelompok ini periode pesta demokrasi yang seru, Ramai kayaknya. ramai seru. Artinya presiden, udah mulai apa kan? Artinya secara umum ini mungkin pesta demokrasi yang beda mungkin dengan yang lain, menurut sudut pandang kami. Kenapa? Banyaknya ini banyak tumbuh teman-teman yang punya semangat untuk coba mengikuti kompetisi atau kontestan tadi. Ini artinya apa? Ada perubahan mindset pola pikir bahwa tingkat kepercayaan diri masing-masing personal secara pribadi ini numbuh makin tinggi ya, makin tinggi, tingkat PD orang makin tinggi ternyata ya. Jadi sebetulnya pesta pemilu 2024 ini pesta yang paling seru. Kita tahu sendiri lah, ini kan berkaitan tadi tambah yang bilang menilai banyaknya muncul organisasi itu sebetulnya ada masalah sepanjang mereka real, tidak bikin gaduh, bikin kisruh. Nah, di sana kisruh. Kami udah Pancasila juga punya kewajiban, jangan sampai itu terjadi. Artinya Kota Dumai yang selama ini kita punya konsep damai bersama-sama, bukan menonjolkan kita nyokapinya hebat, tidak. Konsep kita silaturahim, bukan karena mentang-mentang kita bersanda. Konsepnya kami siap bergandeng tangan dengan siapa saja. Tapi di saat kalian atau ada tokoh-tokoh kelompok-kelompok yang coba ganggu kedamaian Kota Dumai, PP akan turun ya. Pancasila akan tampil untuk menyelesaikan atau bersama-sama semua pihak yang punya konsep yang sama, pengen Dumainya sama. Nah, tadi juga berharap pemilu 2024 untuk sekop Kota Dumai, saya lihat tetap aman, damai, diikuti oleh orang masyarakat dengan sukacita, pesta gitu kan, pesta bagaimana menyalurkan aspirasinya di situ ya. Enggak boleh juga gontok-gontok beda pilihan kalau beda pilihan tadi kan. Kami yakin dan percaya juga secara pribadi, secara organisasi, saya melihat sosok-sosok yang ikut kontestasi dan apa tadi ini, ikut pencalekan atau yang ini tadi, kontestan tadi, ini punya pemikirannya. Ya, memang kita berharap dan memang cara sosialisasi mereka lebih elegan, lebih piawai, lebih betul dapat masyarakat. Nah, kita pulang aja masyarakat, mau atau tidak di masyarakat. Nah, itu kembali hasil akhirnya kan punya masyarakat. Karena asas demokrasi itu penguasa tertinggi adalah rakyat kan. Artinya apapun cerita demokrasinya kembali rakyat. Mainkanlah peran kalian, mainkanlah gaya kalian masing-masing dengan karakter kalian masing-masing, bagaimana menarik simpati sehingga masyarakat. Dia kita situasinya dalam bagi kita walaupun bakal asik, bakal rame, tapi tetap damai dan aman aja lah ya. Karena kita bertolak pada sebelum-sebelumnya juga. Dumai ini memang udah orang damai-damai aja lah. Jadi sebenarnya begini, politik itu sarana yang diberikan oleh negara untuk menentukan pilihan. Jadi ini sebenarnya kalau menurut saya biasa-biasa saja. Hanya saja yang luar biasa adalah kondisi setiap masa ke masa. Biasa. Karena ini kan kesempatan kita untuk menentukan pilihan. Dan yang luar biasanya ketika kita tidak menjaga hak kita itu,
Jadi pemuda Pancasila dalam hal ini menyikapi bagaimana menghadapi pemilu, tentu kita akan menyampaikan hak dan kewajiban khususnya kader pemuda Pancasila itu dalam menentukan pilihan. Lalu bagaimana menentukan pilihan tentu berdasarkan aturan-aturan, misalnya salah satu undang-undang pemilu, salah satu itu akan kami sosialisasikan juga dalam aturan. Dan pemuda Pancasila kan juga tidak tertutup kemungkinan akan bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah daerah, aparat sipil dan militer TNI Polri, KPU, Bawaslu, kita bisa siap bekerja sama. Jadi bagaimana menjaga itu pertama kali. Jadi kalau pemilu secara utuh, tentu itu ada mulai berkemana-mana itu. Tapi kalau apa yang akan kita hadapi nanti 14 April 2024 itu yang ada di depan mata. 14 Februari 2024 itu yang paling dekat yang kita hadapi. Nah, masyarakat diminta untuk dewasa menentukan pilihan. Kalau bahasa orang ada serangan pajar, sekarang nggak ada pajar lagi. Maghrib diajar. Nah, pajar udah ketahuan kali kan. Apa yang harus dilakukan oleh pemuda Pancasila terhadap menghadapi pemilu itu? Kan itu pertanyaan tadi. Bagaimana masyarakat bisa menentukan pilihan berdasarkan latar belakang? Artinya masyarakat jangan hanya teriming-iming dengan 200-300 ribu. Iya. Pada dasarnya itu jangan. Nah, inilah tugas-tugas kita kader pemuda Pancasila untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat, bukan ikut campur di dalam skema siasat berpolitiknya partai politik. Kita hanya mengayomi saja, menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa pemuda Pancasila berkeinginan untuk menciptakan kedamaian dalam pemilu itu, khususnya pilihan legislatif, maka diminta partai-partai politik juga bisa mencerdaskan masyarakat. Nah, edukasi politiknya iya, juga, kan? Tidak hanya bagaimana pilihlah aku jadi pacarmu, gitu. Iya, enggak. Nah, ini harus dicerdaskan juga, bukan hanya diiming-imingi. Nah, ini yang tugas kita sebagai warga negara untuk memiliki hak politik kita, gitu. Mungkin itu yang kecil. Oke, sekarang kita secara garis besar nih, ya. Dari MPN, dari nasional nih, Ketua Yakto sendiri sudah memberikan KTA kehormatan pada Bung Anies Baswedan. Ya. Jadi apakah ini komandonya dari atas turun ke bawah nih? Apakah tetap kita tegak lurus di atas atau memang ada pilihan sendiri gimana nih? Biarlah saya yang jawab dulu, nggak usah ketua. Nggak usah, kenapa? Karena saya menentukan kesejahteraan itu. Bidang saya yang menentukan kesejahteraan. Nanti saya akan laporkan. Nanti kita cek kesempatan dulu ya. Oke. Karena kesejahteraan ini dari sini baru ke sini. Iya, saya karena apa? Bidang itu akan menyampaikan laporan kepada ketua. Iya. Sebaiknya sebelum dibilas, tentu saya yang akan menguceknya dulu, nanti baru dibilas oleh ketua. Oke, terus. Karena sebenarnya bukan anggota kehormatan, bukan hanya Anies Baswedan. Cuma kemarin pada waktu itu Bu Yarto sudah menyatakan dukungannya. Pada waktu itu, pada waktu ini kan orang tidak tahu. Betul ya. Ada berkembang ya. Jadi ini anggota kehormatan tidak pernah saya yang melihat itu, bukan karena bermaksud A, B, C, tidak ada. Pada dasarnya saya nggak mau berkomentar ini. Cuman Kang Mbak itu cinta. iya. Sejauh ini belum ada komando tapi ya. Belum ada. Belum ada ya. Dia ada beberapa. Kalau dalam hidup ini secara tersurat dan tersirat. Kalau dalam berorganisasi ada instruksi dan ada himbauan. Iya. Haram dan makruh kira-kira gitu. Nah, ini himbauan belum ada. Itu kan biasa saja. Sebenarnya dengan baik mengundang kami di sini mengakui keberadaan pemuda Pancasila Akademi, baik juga bisa jadi anggota kehormatan. Bukan jadi anggota sebenarnya. Anggota. Ada beberapa anggota kehormatan. Anggota biasa dan anggota kehormatan. Dengan begitu besarnya andilnya seorang Bambang alias Baim terhadap pemuda Pancasila Kota Dumai, khususnya Baim juga bisa masuk kriteria. Seperti itulah kira-kira kronologis. Jadi bukan berarti mengemas kemana-mana. Nah, kita tidak mau juga merempet kemana-mana itu. Karena di pemuda Pancasila itu beragam. Seperti
sekian ribunya beragam suku di Indonesia. Ya. Jadi kita tidak pernah terlibat soal itu. Soal politik ya, Tidak. tidak terlibat secara politik aktif Tidak. ya. Karena kita punya hak untuk politik. Iya. Ya. Kita tidak pernah, belum pernah diberi himbauan. Belum pernah juga diinstruksikan. Artinya kita tidak boleh meraba-raba soal kebijakan. Oke, bentar. Seandainya muncul instruksi, kita nggak usah ngomong Anies Baswedan, tapi salah satu kandidat ada instruksi dari komando dari atas, gimana nih? Jangankan yang salah, jangankan yang benar. Yang salah kalau instruksi itu dianggap benar, kita laksanakan. Ya itu tegak lurus berarti kan? Berarti tegak lurus, tetap tegak lurus berarti ya. Oke. Ya begitu. Tapi kalau himbauan mungkin bisa beda ya. Instruksi sama himbauan beda nih. Ya. Karena yang akan menjaga kehormatan itu, yang menjaga kehormatan itu berdasarkan instruksi itu. Kalau Anda tidak mau, karena pemuda Pancasila itu lahir dari sikap militer juga. Ini dididik juga bersikap. Maka soal komando tadi yang berlaku kan? Oke, ketua tambahkan. Baik, bicara masalah politik, mungkin organisasi Pancasila bukan merupakan organisasi politik. Namun kami juga punya hak politik. Nah, secara organisasi apapun itu juga, memang kata-kata instruksi, himbauan itu pasti akan turun ke bawah. Sampai saya belum ya? Nah, sampai saya belum. Cuma saya pernah, memang mungkin seperti Kang Baim atau secara nasional kan sering lihat. Paham saya juga, ada kehormatan sudah tadi. Ini ranahnya. Itu tahu nih. Nah, apalagi saya selaku ketua MPC, ini kan di atas saya. Nah, organisasi ini punya aturan, regulasi juga. Kalau ada instruksi itu tidak langsung ke MPC. Nah, yang memerintahkan saya MPW bukan masyarakat langsung loh. Dari provinsi berarti ya. Kalau saya, kamu udah jadi ketua MPC. Nah, kita terkait politik, pemuda Pancasila mungkin semua orang tahu bahwa kami, bahasa yang saya kutip cuma satu aja. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Artinya bukan pemuda Pancasilanya istilahnya tidak punya pendirian tidak mana-mana konsisten. Artinya Kang Baim tadi saya kan tadi bahwa tadi ada kalangan kami ini tidak diperlukan tapi dibutuhkan. Iya. Dalam satu hal. Itu kutipan langsung dari Bang Yato yang ngomong Ketua Yato ya. Artinya kami ke komando aja. Nah, memang cuman kalau secara nasional kami bukan preman lagi loh sekarang. Ketua MPR kami, wakil ketua Pemuda Pancasila bangsa, ketua DPD, bahkan itu menteri pemuda itu sekarang itu orang sama, belum yang lain-lain lagi. Artinya kalau kami boleh katakan ngetrennya pemuda Pancasila lagi seksi-seksi. Nah, artinya kami bangga lah jadi kader pemuda Pancasila. Nah, terkait politik kami mungkin belum memang tidak politik aktif. Tapi tetap gitu ya. Tapi kalau boleh merempet juga, nyerempet juga ya berskala kota Dumai lah. Karena kebijakan untuk provinsi, setiap provinsi dan nasional itu agak kurang etis kali membahasnya. Tapi kalau sabar. Tapi kalau tambahin ada kebocoran, udah ada perintah tuh. Intinya begini, seandainya muncul instruksi dari atas ya, atas ke DPW, ke DPC, MPC ya kan, berarti sikap organisasi adalah tegak lurus. Tegak lurus. Itu ya, yang saya pegang itu lah. Tegak lurus. Ada istilah komando. Komando ya. Oke, intinya itu aja. Kita tidak berbicara siapa sosoknya ya. Tapi kalau sudah memang instruksi berarti akan tegak lurus. Oke. Berikutnya nih, arah politik ya, berarti setelah pesta demokrasi 14 Februari 2024 soal pileg dan pilpres usai. Tapi kita bahkan dihadapkan lagi nanti dengan pilkada ya. Ya masih belum bermunculan lah, masih ada beberapa saja, itu pun nggak banyak lah ya. Oke, jadi arahnya udah seperti itu. Jadi saya mau challenge dulu buat ketua nih. Ini nggak usah ketua, anak saya di belakang aja, itu aja. Saya challenge ketua jawab dengan lebih cepat ya. Nggak usah mikir, aku jawab aja lah yang enak. Duku atau dondong? Dondong. Oke. Kayu atau akar? Akar. Anies atau Ganjar? Gak mikir. Anies apa Ganjar? Maksudnya? Ini ngomong aja, nggak berarti berdua milih. Ngomong aja. Omongan itu, pernyataan itu tidak boleh disampaikan karena nanti akan menjadi catatan.
Karena kepentingan politik tidak. Kita tidak ngomong kepentingan politik ini jahat saja. Karena- Kalau tidak menjawab tidak juga dipermasalahkan lewat. Nih, Oh, lewat ya. Anies apa Ganjar lewat ya. Lewat. Karena belum ada instruksi kan. Belum ada Oke, instruksi. betul jawaban cerdas. Tambahin pakai atribut lu. Kecuali udah muncul instruksi ya. Nah, itu dia. Oke, sekarang ubi atau kelapa? Faisal atau Riza? Gak usah lagi ya. Gak usah lagi lagi ya. Faisal atau Riza lewat. Lewat. Ganjar apa Anies lewat. Ya. Udah itu aja sebenarnya. Oke, intinya gini ya, karena posisinya kita belum waktunya juga kan. Belum waktunya. juga ya. Sebenarnya Saya kalau ngomongin dibagi tadi, disampaikan waktunya, Hmm. seharusnya sudah ada waktunya. hmm. Sebenarnya sudah lewat, sudah waktunya sudah berproses beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu sudah berproses. Ya, Politik itu tidak tiba-tiba. dinamis ya. Ini sudah direncanakan Ah. jauh-jauh hari. Iya, iya, Bahkan dari kecil sudah ditanya oleh orang tua. Kamu cita-cita kamu jadi apa? Iya. Cita-cita kamu Belum jadi apa? pernah ada didampingin kan? Cita-cita kamu jadi apa? Selamat. Oke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tidak ada, coba tanya. Ketika kita mau jadi pemimpin, kita sudah terbersit dari hati. Iya, iya. Aku mau jadi tentara, aku mau jadi polisi. Iya, Tidak ada. iya, Tidak ada rencana 10 iya. tahun, 20 tahun yang akan datang. Oke. Tapi sebetulnya kalau ditanya dari Faisal, saya. Lebih dulu lagi ya. Benar kan? Iya. Misalnya Kang Baim tanya tadi, Heeh. Faisal atau Reza? Saya. Oh, rekannya mau baca juga. Ini cuma Ya, boleh saja, boleh. sebetulnya. Karena tidak ada kata yang nyebut nama. Kalaupun hanya Aman sebenarnya. sebenarnya Itu aman. Karena Faisal penuh. kalau saya justru tidak aman. Oke. Kenapa? Ini sebagai interviewer ini ya, Nah, dia tanpa beban mempertanyakan itu. Tanpa beban. Yang menjawab yang punya impact ya. iya, saya paham kali psikologis ini. Katanya Ini terupload secara nasional. Iya. Padahal kita tidak malu dan itu bukan tabu. Iya, iya. Dan kalau berbicara, Tapi kalau dikena kopi boleh lah ya. iya, pertanyaan saya sebenarnya, boleh saya bertanya lagi? Boleh? Kenapa hanya 2 nama yang disebutkan? Apakah tidak ada lagi di dalam Dia pemikiran? 3 kan, cuma kalau di ngomong 3 kan lucu nih. Karena pilihan cuma 2, karena pilihan kan 2 ya. Enggak, banyak pilihan. Enggak, karena ini makanya 2 aja. Karena di atasnya tadi kan kayu atau akar. Oh iya, Nah, jadi akar tuh berkaitan dengan Ganjar. iya. Ya udah, ya. Terima kasih Abang Abang semuanya. Beda, kayu kok aneh jauh, cuma aneh begitu kan. Cocok-cocokin aja lah ya. Saya begini, saya mungkin tambah sedikit. Sebelum Oke, ini apa? Udah ditutup nih, mau ditutup? Belum, Belum. saya mau minta closing statement dulu. Apa itu? Jadi gini, Hmm. berbicara tentang pemimpin itu, Hmm. pemimpin itu Hmm. harus dipersiapkan. Ya. Sebelum dia memimpin, dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Ketika dia sudah merasa layak untuk memimpin dirinya sendiri, artinya dalam Ini bukan pengirian opini ya? Enggak. Jaga dirimu. Ini contoh ini. Jadi berbicara, Oke, jaga dirimu, jaga keluargamu. Iya, iya, iya. Ketika kita sudah bisa menjaga diri, berarti kita sudah bisa menjaga Oke. keluarga. Nah, ketika ditanya, Heeh. kenapa saya harus berpikir tentang jauh-jauh? Iya, iya. Di pemuda Pancasila bukan kurang kader untuk Iya, jadi iya. pemimpin. Benar-benar. Iya, iya. Kenapa? Angga ini tidak menawarkan itu. Kita pas, Dayo. Kita bukan organisasi partai Oh, politik. kan kenapa tidak ditawarkan? Iya. Apakah semua itu yang disebutkan Ya, adalah kebetulan yang muncul pada waktu ini di Dumai, pada waktu ini yang Salah. satu, Nah. yang mulai itulah ya. kami sudah memulai tahun 2019 ya. Ah. Kenapa Kang Baim tidak mencari jejak digital itu? Ya udah, tadi ngomongin baca psikologi saya juga punya belum di sini ada pengirian opini. Oke, silakan closing statement dari Ketua Robi. Closing statementnya nih, apa nih? Oke. Yang jelas, bulan Oktober ini merupakan bulan hari lahirnya organisasi kami. Satu, ulang itu, tahun dan Indonesia. nasionalnya adalah Hari Sumpah Sumpah Pemuda. Pemuda. Ah. Kami berharap pemuda Pancasila makin baik, makin jaya, dan makin disayangi masyarakat. Itu bahasa itu. Nah, terkait Sumpah Pemuda, mari kita selaku generasi penerus bangsa jaga warisan pendahulu kita menitipkan bangsa dan negara ini
melalui perjuangan yang sangat luar biasa, kita hanya mempertahankan, melanjutkan. Jangan mau terpecah belah oleh perbedaan pilihan. Apalagi 2024 nanti kita pesta demokrasi. Jadikanlah itu pesta gembira ria, bukan pesta yang gontok-gontokan sampai membuat suatu kisruh keadaan di tengah-tengah masyarakat. Kami akan berupaya mengajak seluruh elemen kelompok lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian bangsa dan negeri ini, terutama Kota Dumai. Jangan terkontaminasi dengan isu-isu miring atau politik-politik kotor yang menuju perpecahan. Karena kita di Kota Dumai ini terdiri dari beberapa suku, bangsa, ras, agama, tingkat sosial, profesi, macam-macam. Di sini mari kita bersama-sama mempunyai pemikiran yang jernih, mempunyai mindset kebahagiaan itu milik bersama dan hak kita semua bagi masyarakat. Oke. Terima kasih. Lanjut closing statementnya dari Wakil Ketua. Saya bilang secara umum sudah disampaikan oleh Ketua, itu sebagai orang yang stafnya Ketua, wakil Ketua, itu saya akan mengikuti instruksi. Tentu sesuai dengan bidang saya, kesejahteraan, untuk mencapai kesejahteraan itu. Karena ini harus disondingkan terus ya. Maka kesejahteraan itu muncul dari keamanan, kenyamanan. Itu diciptakan bukan hanya sepihak, artinya beberapa pihak atau beberapa kelompok dari masyarakat, salah satunya Pemuda Nazila dan pemerintah, TNI, Polri, juga itu harus bisa sinkron dan seragam pemikirannya untuk menciptakan kondisinya Kota Dumai nyaman. Di dalam menghadapi pesta demokrasi, nah masyarakat diminta untuk tidak mudah mempercayai terhadap pemberitaan isu-isu yang sebenarnya tidak tahu dari mana asalnya. Itu harus dibuat masyarakat ini. Dan diminta kepada KPU untuk mensosialisasikan juga. Bawaslu juga harus teliti di dalam mengawasi keinginan kita supaya kondusifnya Kota Dumai itu di dalam pesta demokrasi ini. Jadi Pemuda Nazila akan turut andil dan berada di garda terdepan untuk menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat sesuai dengan fungsi kami. Nah, setelah itu kami berharap kepada kader-kader Pemuda Nazila yang sesungguhnya kawan-kawan Pemuda Nazila itu justru setelah tahap pendidikannya ada sampai S2, dan dia akan terlibat menceburkan diri di dalam kancah politik. Kami mensupport, mendukung bukan berarti memilih, karena dapilnya beda-beda. Artinya ada yang memilih tapi tidak mendukung. Mendukung bukan berarti memilih. Artinya ini bagaimana bisa, karena politik itu adalah silaturahmi. Kalau silaturahmi terwujud, maka politik akan terwujud. Jangan sampai tidak memilih, karena kalau orang baik tidak memilih, maka orang jahat akan menjadi penguasa. Benar. Demikian. Ada deh. Kalau nggak milih bisa jadi orang jahat jadi penguasa nih, ya 5 tahun ke depan kan susah nih. Oke. Jadi jelas sekali bahwasannya tegas ya, poin yang saya tangkap adalah bahwasannya pemuda Pancasila akan menjadi ormas terdepan ya di Kota Dumai untuk menjaga kondusifnya pesta demokrasi 2024 nanti. Ya. Insyaallah. Jadi ada TNI Polri itu dah memang beda kan, sebuah instansi ya. Tapi di ormas ini adalah siap ya, akan mendukung siap, dan tentunya akan nanti berkolaborasi dengan sinergi juga dengan OKP lain, ormas yang lain. Oke. Terima kasih abang-abang saya atas kehadirannya, Ketua Robi dan juga Wakil Ketua Julius Medi di kesempatan hari ini. Dan tentunya kita juga mohon maaf nih apabila ada kata-kata kita yang kurang berkenan ya, kita mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.